Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, sejarah itu bukan hanya hafalan tentang nama, tahun, tempat, atau hanya sekedar peristiwa. Sejarah itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari peristiwa di masa yang lalu untuk kita aplikasikan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Selamat datang di Shahibul Hikayat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menyatakan bahwa Islamnya Umar itu adalah sebuah pertolongan. Hijrahnya adalah kemenangan, dan kepemimpinannya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah itu adalah sebuah rahmat. Sahabat semua yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Umar bin Khattab ini termasuk sosok yang istimewa. Dahulu Rasulullah suatu ketika berada di sebuah rumah di kaki Bukit Sofa, Rasulullah itu berdoa, ya Allah, tolonglah Islam ini dengan dua amr yang engkau sukai, ya amro ini, dua amr yang engkau sukai. Apakah itu Amr bin Hisham ataukah Umar bin Khattab? Mungkin sebagian dari kita tidak mengetahui siapa itu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal yang ketika itu menjadi pemimpin kota Mekah, pemimpin Darun Nadwa, pemimpin pemerintahan di kota Mekah. Adapun Umar bin Khattab, beliau ini adalah sosok paling muda di dalam Darun Nadwa. Usianya waktu itu 27 tahun dan ia menjadi wakil dari Bani Adi, salah seorang bani yang ada di kota Mekah. Nah, di saat itu mungkin kita semua sudah mengetahui bagaimana proses seorang Umar bin Khattab masuk Islam. Dan yang menarik itu adalah ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, Umar ini mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy. Ya, bahkan beberapa mungkin begundalnya Quraisy itu saking jengkelnya, mereka itu mengeroyok Umar bin Khattab di depan Ka'bah, sampai-sampai dikisahkan bagaimana Umar bin Khattab itu di sebelah di tangan kanannya itu ada 3 orang yang ia piting, dan tangan kirinya itu ada 3 orang, dan di bawahnya itu ada 4 orang yang diduduki. Artinya Umar bin Khattab itu sampai mampu menaklukkan 10 orang begundalnya orang kafir Quraisy. Yang andaikan waktu itu tidak dilerai oleh Mut'im bin Adi, mungkin ke-10 orang ini bisa terbunuh oleh Umar. Nah, inilah yang kemudian menjadikan para sahabat itu menyatakan bahwa masuk Islamnya Umar ini adalah sebuah pertolongan, karena setelah 2 hari sebelumnya itu Hamzah bin Abdul Muthalib itu masuk Islam, disusul kemudian Umar bin Khattab, kaum muslimin, ya Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin yang lain itu berani secara terang-terangan melakukan sholat di Masjidil Haram, yang sebelumnya ketika mereka sholat di sana pasti akan dicaci maki, dilempari batu, bahkan dicelakai oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan tidak sedikit mereka diancam bunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy tidak berani melakukan hal tersebut. Berikutnya adalah hijrahnya Umar itu adalah sebuah kemenangan. Ya, hijrahnya Umar itu adalah sebuah kemenangan. Di saat perintah hijrah ke Madinah itu muncul, ya para sahabat itu secara sembunyi-sembunyi berhijrah ke Madinah. Kecuali Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu ketika berhijrah, dia berangkat dengan terang-terangan, dia membawa hartanya, kemudian dengan pakaian yang
mewah gitu, yang megah, bahkan dia membawa anak panah, tombak dan pedangnya, kemudian dia tawaf 7 kali di Ka'bah, terus kemudian melaksanakan sholat sunnah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Nah, setelah itu dia mengatakan di hadapan orang-orang kafir Quraisy, sungguh suram sekali wajah kalian itu. Maka ketahuilah hari ini putra Al-Khattab akan berangkat berhijrah ke Madinah. Barang siapa yang ingin ibunya menangisi kepergiannya, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, aku tunggu kalian di belakang Jabal Abu Qubais. Ya. Jadi itu semacam show of force-nya Umar bin Khattab kepada orang-orang kafir. Jadi Umar ini sejak awal dia tidak pernah takut kepada orang-orang kafir. Makanya kemudian beliau ini dijuluki Umar Al-Faruq, orang yang Umar yang membedakan antaranya hak dengan yang batil. Jadi Umar ini sangat tegas terkait dengan hak dan batil. Sampai kemudian sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ini diangkat menjadi khalifah. Di masa inilah apa yang disebut dengan rahmat tadi oleh Abdullah bin Mas'ud itu terjadi. Masa ini adalah masa di mana keadilan, kesejahteraan itu menimpa merata kepada seluruh kaum muslimin. Di masa inilah kemudian wilayah daulah Islam, daulah khilafah itu meluas. Bagaimana Umar bin Khattab itu berhasil membebaskan Syam. Kita tahu wilayah Syam itu terdiri dari Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon hari ini. Beliau juga berhasil di masa ini, kaum muslimin berhasil membebaskan Persia. Adapun Persia itu adalah gabungan dari wilayah Irak, Iran, dan Azerbaijan. Dan di sisi yang lain, kaum muslimin juga berhasil menaklukkan Mesir. Yang Mesir ketika itu adalah gabungan antara Mesir modern, Libya, dan utara Sudan. Inilah yang wilayah yang sedemikian luas inilah kemudian berhasil dibebaskan di masa Umar bin Khattab oleh para pasukan kaum muslimin. Terus apa yang bisa kita ambil teladan dari sosok Umar bin Khattab? Yang pertama adalah Umar bin Khattab ini adalah sosok yang sangat selalu mengingat kematian. Umar bin Khattab itu mempunyai sebuah cincin yang di cincinnya itu ada tulisan, wahai Umar, ingatlah kematian akan selalu datang. Jadi Umar bin Khattab itu selalu mengingat kematian, selalu mengingat bahwa suatu saat dia akan mati dan kemudian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar itu sangat sering setiap malam itu menangis terseduh-seduh. Ya, menurut persaksian anaknya bahwa setiap malam Umar itu selalu menangis terseduh-seduh karena beliau itu takut melakukan dosa pada hari itu. Mungkin teladan ini bisa kita ambil. Berikutnya adalah Umar bin Khattab itu adalah sosok yang sangat warok. Ya, warok itu bukan hanya sekedar sederhana. Warok itu adalah sebuah sikap hati-hati. Ya, hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kemudian sekecil apapun tindakan kita itu kita terjerumus ke dalam dosa. Ya, jadi Umar bin Khattab itu memiliki sifat yang warok. Yang sifat warok itu adalah sebuah sifat atau karakter yang melekat pada diri seseorang yang memiliki tingkat ketakwaan cukup tinggi. Jadi dia selalu merasa setiap hari itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu dalam bertindak melangkah itu selalu hati-hati. Nah, inilah yang dimiliki oleh sosok seorang Umar. Umar itu adalah sosok yang warok. Berikutnya adalah Umar ini memiliki sifat atau karakter yang tegas. Nah, namun tegasnya Umar ini bukan ngegas. Umar itu tegas, bukan ngegas. Artinya dia menyampaikan secara jujur apa adanya. Kalau seseorang itu salah, ya dia salah. Kalau dia benar, ya dia benar. Ya, makanya Umar bin Khattab itu ketika menjadi pemimpin, beliau itu sampai pernah memecat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, karena waktu itu Umar bin Khattab melihat bahwa ada kelalaian kecil dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjadi gubernur di Kufah. Ya, sehingga kemudian membuat Umar bin Khattab ini memecatnya. Ya, bagaimana kemudian Umar pernah menegur dengan keras. Ya, menegur dengan keras Amr bin As. Ya, yang paling terkenal ceritanya adalah ketika Umar itu mengirimkan tulang unta yang itu digores dengan pedang kepada Amr bin As terkait dengan kasus pembangunan masjid yang waktu itu
bangunan ini, proyek ini merobohkan rumah seorang nenek-nenek Yahudi tua di Mesir. Jadi begitu Umar itu sangat tegas. Nah, dari karakter ini dan kedekatan Umar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Umar ini adalah sangat takorup, maka Umar ini juga memiliki karakter yang sangat melekat. Yang ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu memiliki intuisi yang kuat. Ya, Umar ini memiliki intuisi yang kuat. Ya, memiliki sifat bagaimana sehingga Umar itu sifat intuisi ini adalah Umar itu mampu melihat, menganalisis sebuah kejadian itu dengan tepat. Ya, intuisi yang kuat ini memang sangat diperlukan untuk seorang pemimpin. Ketika kita mendawamkan diri kita sebagai seorang calon pemimpin, maka kita harus memiliki karakter itu. Nah, karakter ini bisa dipelajari, artinya kita harus menjadi sosok yang memang betul-betul memiliki empati, menyelami berbagai hal dan memahami berbagai hal, tidak cuek di sekitar kepada hal-hal yang kecil-kecil di sekitar kita. Ya, di sisi yang lain kita harus memiliki taqarrub ila Allah yang tinggi sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam karomah kepada kita. Nah, sehingga kita sangat peka. Ya, makanya Umar bin Khattab itu tanpa perlu laporan, tanpa perlu belusuan bahkan. Ya, dia tuh memiliki intuisi yang cukup tinggi. Nah, dan yang menarik berikutnya, dan ini yang juga bisa kita teladani dari sosok Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab adalah sosok selama dia memimpin itu adalah sosok yang the right man in the right place. Dia mampu menempatkan orang-orang terbaik yang ada di sekitarnya pada posisi yang tepat. Ya, bagaimana beliau ada panglima-panglima hebat di sekitar beliau, ada Khalid bin Walid, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Usama bin Zaid, ya, dan banyak lagi. Kemudian beliau menempatkan sosok seperti Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi gubernur di Syam, sosok seperti Amr bin As untuk menjadi gubernur di di Mesir. Beliau juga menempatkan Abu Darda, Bilal bin Rabah untuk mendampingi dan menasihati Muawiyah bin Abi Sufyan agar jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau juga menempatkan sosok seperti Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat-sahabat terkemuka yang masih ada di Madinah untuk menjadi penasihatnya. Inilah sosok Umar bin Khattab yang harus kita teladani ketika kita menawamkan diri menjadi pemimpin, mampu menempatkan orang-orang kita di tempat yang tepat, dan inilah yang paling sulit. Tapi yakinlah sosok Umar bin Khattab ini bisa menjadikan contoh bagi kita semua, sosok-sosok yang mencita-citakan dirinya menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Demikian Shahibul Qayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.